Saudara sekalian, ternyata kita sudah melewati 11 bulan hampiran ya. Sudah melewati hampir 11 bulan. Dan 11 bulan ini saya yakin dan percaya kita mengalami berbagai hal. Ada duka cita mungkin, ada kelemahan tubuh mungkin, ada penderitaan mungkin, ada masalah dan masalah dalam hidup kita. Termasuk juga tidak bisa dilepaskan, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita alami. Bahkan mungkin ada berkat-berkat Tuhan yang kita alami. Dan saya sangat yakin dan percaya itu semata-mata kemurahan Tuhan. Amin. Setuju katakan amin Bapak Saudara. Itu karena kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan, bukan kuat gagah kita. Nah saya sangat yakin dan percaya kalau sepanjang 11 bulan ini kita lalui itu karena kemurahan Tuhan. Tahun ke depan, hari-hari kita ke depan, anugerah Tuhan pun cukup menopang kita. Amin. Kemurahan Tuhan cukup untuk menopang hidup kita, untuk kita melaluinya. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema apakah jasamu? Apakah jasamu? Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Ulangan pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang dokter bedah kosmetik yang sangat terkenal top di Singapura. Dan hari ini viral kan ya. Mungkin lebih ganteng sedikit gitu ya daripada saya gitu ya. Jadi maksudnya banyak dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namanya ialah Dr. Richard Theo. Nah, Dr. Richard Theo ini profesinya ternyata di tengah-tengah usia yang cukup muda, umurannya seumuran saya sama Yohanes, Bapak Saudara. Tetapi kekayaannya bermiliaran. Ternyata miliaran kekayaannya, Bapak Saudara sekalian. Di usia 30-an. Dia mampu membeli rumah mewah, punya villa mewah, bahkan dia juga punya mobil Ferrari yang harganya juga miliaran rupiah. Nah, dia mengeluarkan uang itu semua, Bapak Saudara sekalian, ibaratnya seperti mengeluarkan uang recehan. Nah, kalau saya ngeden, Bapak Saudara. Nah, itu kayak uang recehan, ngeluarin itu semua, Bapak Saudara sekalian. Namun ternyata, Bapak Saudara sekalian, keberhasilan yang luar biasa ini tidak dicapai dalam semalam. Tidak dicapai dengan cara yang instan, kayak mie instan gitu, enak, mau makan langsung jadi. Enggak. Ini bukan cara yang instan dia capainya. Kenapa demikian? Karena ketika saya lihat latar belakang dari Dr. Richard Theo ini bukan dari orang kaya, bapaknya bangsawan, bapaknya milioner, bukan. Dr. Richard Theo ini dari keluarga yang miskin. Nah, dari keluarga yang miskin ini dia memacu dengan semangat bahwa aku harus berjuang, aku harus kerja keras, aku harus belajar dengan baik supaya hidupku lebih baik. Dan benar, hasilnya jadi lebih baik. Dia punya prestasi, dia punya kekayaan yang cukup banyak, bahkan di usia yang cukup muda. Orang-orang seumurannya lewat, Bapak Saudara sekalian. Nah, ternyata menariknya, di tengah-tengah puncak karirnya,
di tengah-tengah puncak kesuksesan dan keberhasilannya, ada seorang temannya, teman yang waktu dulu susah bareng, saudara. Tiba-tiba ngobrol sama Dr. Richard, lalu Dr. Richard itu diajak, Cat, lu kan wis lama nggak ke gereja, yuk sekarang sama-sama ke gereja. Lu sekarang kan udah sukses, lu udah berhasil, lu punya kekayaan banyak lu. Ayo ke gereja, ingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahu enggak kira-kira Dr. Richard itu jawab apa? Dia jawab gini, buat apa? Ngapain ke gereja? Tahu enggak? Aku enggak ke gereja lo kaya, aku enggak ke gereja lo berhasil, aku enggak ke gereja lo sukses. Nah dulu aku ke gereja, hidupku miskin. Aku sungguh-sungguh lo melayani, hidupku biasa-biasa aja. Sekarang aku enggak ke gereja berhasil lo, aku punya kekayaan yang banyak. Lalu buat apa ke gereja? Ngapain lagi ke gereja? Ibaratnya Bapak Saudara, pikirnya tuh dia begini loh, secara tidak langsung dia mau katakan, yang membuat aku kaya, yang membuat aku berhasil itu bukan Tuhan. Yang membuat aku berhasil itu karena aku pinter, karena aku tekun, karena aku cerdas, karena aku punya potensi, karena aku cakap dalam segala hal, karena aku kerja keras. Orang kerja 8 jam, saya kerja 12 jam. Karena aku kerja keras, makanya aku berhasil. Pikirnya begitu, saudara sekalian. Dan anggapnya tidak ada kaitannya sama Tuhan sama sekali. Makanya dia tidak mau ke gereja. Mungkin kalau kita dengar yang begini, kita mungkin geleng-geleng kepala ya. Kok ada orang Kristen kayak gini gitu ya? Tapi memang ada, saudara sekalian. Orang Kristen itu ada kayak gini. Di antara kita tapi bukan kita, setuju? Tapi di antara kita gitu ya. Di antara kita tapi bukan kita, tapi di antara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keberhasilannya ini, justru ia lupa sama Tuhan. Ia melupakan Tuhan. Yang terlihat itu hanya dirinya. Panggung keberhasilan itu hanya dirinya, saudara sekalian. Dia lupa akan Tuhan. Bahwa lupa akan penyertaan Tuhan, lupa akan kasih setia Tuhan, lupa akan belas kasihan Tuhan. Sesungguhnya, saudara sekalian, keberhasilan itu merupakan bagian dalam kehidupan kita juga, bukan? Kita mengharapkan keberhasilan. Kita pingin hidup kita itu top di atas gitu ya. Namun terkadang tidak bisa dipungkiri, godaan untuk mengambil pujian, godaan untuk mengambil kredit bahwa ini semua karena usaha kita, kerja keras kita, itu kadang-kadang menggoda hati kita, bukan? Kadang-kadang mau menarik kita untuk, ini aku loh, iya, lega aku siapa gitu ya. Lega aku gak berhasil, lega aku, gak ada sing jemaat itu nangis-nangis. Lega aku gak bisa banyak, lega aku dan aku. Godaan ini kadang-kadang muncul di dalam diri kita, Bapak Saudara. Tidak menutup kemungkinan hamba Tuhan sekalipun. Apalagi jemaat, hamba Tuhan aja bisa gitu ya. Jemaat lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi tanda tanya dan harus hati-hati dalam hidup kita. Kita mungkin mengira kadang-kadang oleh karena kita pandai, karena kita mungkin cakap, karena kita mungkin pinter, makanya kita bisa selesaikan masalah kita. Karena aku pinter ngomong, makanya aku bisa negosiasi dengan klien dan akhirnya deal. Bukan aku nego, enggak mungkin berhasil. Kalau aku nego, makanya proyek besar ini aku menangkan. Karena aku punya kualitas, makanya aku punya kedudukan yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita berhasil bukan karena kuat gagah kita. Kita berhasil itu bukan karena kesalehan hidup kita. Tadi kan sudah dimulai dari WL kita kan di awal. Kita bukan karena keberhasilan kita. Memang tidak ada salahnya kita berhasil. Memang tidak ada salahnya kita sukses. Itu semua kerinduan setiap orang. Tidak ada salah kita berhasil dan sukses, Bapak Saudara sekalian, sebagai seorang manusia. Namun ingat, di tengah-tengah keberhasilan kita, di tengah-tengah kesuksesan kita, di tengah-tengah apa yang kita raih dan yang kita miliki hari-hari ini, kita harus waspada. Kita harus waspada. Kenapa? Karena kita itu cenderung sombong, betul ya? Karena kita itu cenderung membanggakan diri sendiri. Dan kita melupakan Tuhan. Akhirnya jadi apa? Sakarepe dewek. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kok bisa demikian? Karena memang jika engkau dan saya mencapai yang namanya keberhasilan, mencapai yang namanya kesuksesan, mencapai yang namanya kebaikan dalam hidup kita, ingat, jangan pernah sekali-kali kita mengira dan muncul dalam benak kita, ini karena keunggulan kita. Lega aku punya duit akeh, tidak bisa sembuh orang ini, tidak bisa aku berobat kemana-mana. Bapak Saudara, masih punya kekayaan berlima-lima, mati ya tetap bisa mati, betul ya?
Loh, lah gak punya duit, udah mati nih. Loh, siapa bilang, saudara? Yang enggak punya duit pun bisa sembuh loh. Betul? Setuju enggak? Loh, saya udah ngalami, saudara. 2016, saya punya anak yang ketiga. Itu sakit, dokter udah angkat tangan. Pneumonia, laringomalaysia, dan alergi. Jadi bentuk ini harusnya bulat, tapi pipi. Enggak punya duit, enggak punya. Gajian terima tanggal 30, tanggal 3 habis. Rumah sakitnya di Usada Utama, saudara. Itu belum BPJS, masih bayar. Bayarnya bukan godong loh, bukan kerupuk. Uang, saudara. Bener-bener uang. Loh, saya karyawan waktu itu. Bukan bos. Papa saya juga bukan bos gede. Tidak punya uang. Tapi anehnya, kalau bukan kemurahan Tuhan, saya mungkin sudah tidak ada tempat ini. Kalau bukan kemurahan Tuhan, anak saya tidak bisa melalui itu semua. Oh, yang barengan sama anak saya ada di satu, sudah 3 bulan di Usada Utama. Saya tanya, udah habis berapa? Wah, udah habis banyak. Tapi enak, pegawai Freeport. Dan itu asuransinya ditanggung Freeport semua, bayar. Nah saya, asuransinya cuma kerajaan surga. Tapi bisa bayar loh. Dan anak saya sembuh sampai hari ini sehat. Dokternya justru yang ngobati meninggal. Loh, kalau bukan Tuhan, Bapak Saudara, siapa? Betul ya? Maka dari itu, jangan dikira kita berhasil, jangan dikira kita sukses, itu semata-mata karena keunggulan kita. Kenapa kok demikian? Kenapa? Kita akan lihat sama-sama, Bapak Saudara. Yang pertama, Musa mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhanlah yang melampaui ketakutan kita. Pertolongan Tuhanlah yang melampaui ketakutan kita. Coba kita lihat Ulangan 9 ayat pertama sampai yang ketiga, Saudara. Ulangan 9 ayat pertama sampai yang ketiga di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk menduduki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, yang orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca ini merupakan sebuah peringatan yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan, Musa itu mengingatkan mereka. Pada saat itu bangsa Israel ada di dataran Moab, di seberang sungai Yordan, dan mereka itu sudah bersiap-siap untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kisah ini tidak langsung ujuk-ujuk di pasal 9 ini. Kalau kita boleh lihat sama-sama, mundur di pasal yang ke-7, Saudara. Ulangan pasal 7, ayat yang ke-7 sampai 8. Musa itu mengingatkan, bangsa Israel, ingat loh ya, kamu bisa masuk tanah Kanaan, kamu diberkati, itu bukan karena kamu itu bangsa besar, bukan karena penduduknya banyak, bukan karena kamu punya, orangnya banyak, bukan itu. Coba kita lihat, Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Musa mengingatkan, jangan sampai orang Israel itu berpikir, karena kebesaran rakyatnya, kebesaran jumlah penduduknya, mereka itu akhirnya dipilih dan dikasih Tuhan masuk tanah Kanaan. Bukan. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Diingatkan, ingat lo ya, bukan karena kamu besar bangsanya. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan lagi, maju pasal 8, itu peringatan yang kedua, diingatkan lagi sebelum masuk tanah Kanaan. Pasal 8 ayat 14 dan ayat 17. Kamu masuk Kanaan itu ya, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu makmur, bukan karena kamu hebat, bukan karena kuat, bukan. Ulangan 8 ayat 14 dan 17. Di sana dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 17,
maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan, bukan kerja kerasmu lo kamu makmur, bukan kerja kerasmu lo kamu sukses, bukan kerja kerasmu yang kamu bisa membuat sampai keadaanmu kayak begini. Diingatkan Musa. Dan diingatkan sekali lagi pasal 9 itu. Di pasal 9 itu diingatkan lagi. Jadi semata-mata ini kamu bisa begini nih karena pertolongan Tuhan. Kamu tuh dulu takut. Pasal 9 Israel itu diingatkan supaya mereka tidak sekali-kali berpikir bahwa karena kebenaran hatinya, kebenaran moralnya, sehingga mereka itu pantas masuk tanah perjanjian. Bukan karena perbuatan baik mereka bisa masuk tanah perjanjian. Tapi semuanya itu yang dialami oleh bangsa Israel semata-mata karena pertolongan Tuhan. Coba dilanjutkan. Jadi ada 3 hal peringatannya, saudara sekalian. Karena pertolongan Tuhan. Nah ternyata, saudara, Musa itu mulai lanjut usianya. Kan kita tahu sama-sama, akhirnya digantikan oleh Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian itu. Nah, di tengah-tengah kesempatan terakhirnya, bersama bangsa Israel itu, Musa itu memberikan peringatan dengan keras kepada mereka. Tentunya kan Musa itu mengingat dengan jelas bahwa selama 40 tahun dia dan bersama bangsa Israel, yakni bangsa generasi yang pertama, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, generasi pertama itu, berulang kali memberontak terhadap Allah. Berulang kali bersungut-sungut terhadap Allah. Berulang kali ngomel-ngomel dan menyalahkan Allah, bahkan menyesali apa yang dialaminya. Ya, bangsa Israel itu suka sungut-sungut, suka ngomel-ngomel, saudara sekalian. Bukankah kita tahu ketika Musa mengutus 12 pengintai, lalu yang 10 balik, lalu ngomong, ya memang tanah Kanaan itu subur, baik, bagus, indah. Lalu dilanjutkan, namun di sana itu ada raksasa yang besar, orang enak, dikuasai orang enak. Tidak ada satu bangsa pun yang dapat melawannya. Di sana ada kaum-kaum raksasa. Itu ada kaum yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Nah ternyata orang Israel itu ketika mendengar hal itu, akhirnya fakta bicara. Orang Israel mengatakan apa? Tuhan, kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Kalau kami harus mati di tangan raksasa itu. Tuhan, mengapa kami harus bawa keluar dari Mesir kalau kami harus dibunuh pedang oleh orang-orang raksasa itu di padang gurun? Bukankah lebih baik kami mati di Mesir saja? Kami sudah muter-muter 40 tahun, gak jelas, tapi ujungnya harus mati di tengah raksasa itu. Bukankah lebih baik kami mati di sana, di Mesir? Lebih baik kami pulang aja lah di Mesir. Dan itu bukan sekali loh, saudara, ngomelnya. Berulang kali. Ketika minum air aja loh, air yang pahit, itu kan ngomel juga kan. Bapak Ibu Saudara, pemberontakan ini akhirnya mengakibatkan Allah itu kan menghukum Israel kan. Sehingga generasi yang pertama itu habis. Tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Mereka gagal. Kenapa gagal? Karena mereka terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh, akhirnya apa? Takut dan gentar. Bahkan akhirnya mereka menghina-menghina dan mengolok-olok Tuhan. Dan ini loh gambaran kita juga. Seringkali ketakutan kita, kekhawatiran kita itu kenapa muncul? Karena kita tidak percaya pertolongan Tuhan. Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sakit, ada masalah kerjaan, ada masalah anak, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Takut dan gentar. Kenapa? Karena terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan akhirnya apa? Generasi berikutnya dari bangsa Israel, ini karena keluhan baik, diberi kesempatan kedua. Diberi kesempatan kedua oleh Allah untuk masuk tanah Kanaan, generasi kedua. Dan sekali lagi, di kesempatan yang kedua ini Musa mengingatkan bangsa Israel. Generasi yang kedua itu diingatkan, jangan gentar ketika masuk tanah Kanaan. Jangan takut ketika masuk tanah Kanaan. Meskipun di sana ada bangsa yang besar, ada orang-orang yang kuat, ada kota-kota yang besar dan berkubu, jangan takut dan gentar. Dan sekali lagi kalau ada kita baca di Ulangan 9, saudara, kita tahu sama-sama, mungkin generasi yang kedua itu sudah pernah dengar ceritanya dari
papanya, emaknya, betul ya? Sudah diceritai, kita itu mau masuk anak-anakan loh. Tapi di sana itu, bangsa ini besar, jadi gak bisa, susah ngalahin. Nah, generasi kedua pasti kan tahu cerita itu. Dan mungkin mereka juga sudah ditanamkan ketakutan. Karena ketakutan itu kalau dicerita-ceritakan terus, akan menimbulkan ketakutan-ketakutan terhadap orang lain juga, saudara sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya, mungkin generasi kedua ini juga takut, juga gentar. Nah, akhirnya diingatkan oleh Musa, ojo gentar, ojo takut. Meskipun kita itu dianggap kayak belalang oleh bangsa enak. Meskipun kita merasa tidak dapat bertahan lawan bangsa enak, jangan takut. Musa itu memang sengaja mengingatkan, saudara sekalian, bahwa orang enak itu adalah bangsa yang tidak dapat ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Kenapa kok Musa mengingatkan ini? Musa mengingatkan ini ada tujuan, yaitu tujuannya supaya bangsa Israel itu sadar, bangsa Israel itu benar-benar tahu bahwa bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu dapat direbut oleh mereka. Musa itu seakan-akan ingin mengatakan kepada bangsa Israel, belajarlah lo dari pengalaman, belajarlah dari pengalaman. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan Ulangan 9 ayat 3 kan disatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu. Jangan takut, ingat toh pengalamanmu. Belajarlah dari pengalaman ketakutan masa lalumu. Kalau generasi yang pertama kemarin, papamu, mamamu, kakak-kakakmu, itu takut. Belajar loh. Jangan takut. Kamu kan juga sudah pernah mengalami penyertaan Tuhan. Kamu kan juga sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ingat, belajar pengalaman ketakutanmu pada masa lalu. Bukankah ketakutanmu masa lalu itu dapat tertolong? Dan itu tolongannya dari Tuhan, bukan dari kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ingat ya, dalam 11 bulan ini, kita pasti ada ketakutan bukan? Ada ya? Kalau tidak ada luar biasa Anda itu ya. Pasti ada ketakutan. Pasti ada ketakutan Bapak Saudara. Tapi bukankah hari ini kita tahu ketakutan kita kemarin dapat kita atasi ya? Bukan karena kita, bukan? Kita merasa tidak mampu, kita mungkin tidak bisa ini, mustahil. Tapi bisa kita lewati tidak? Belajar ingat pertolongan Tuhan masa lalu itu. Percayalah, kalau masa lalumu, ketakutanmu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan akan tolong. Termasuk hari ke depan Tuhan akan tolong. Selama-lamanya ketakutanmu itu akan Tuhan tolong Bapak Saudara. Belajar. Nah, Musa itu ingin generasi yang kedua ini tidak melakukan kesalahan yang sama seperti generasi yang pertama, seperti pendahulu mereka yang gentar, yang takut ketika menghadapi orang-orang Kanaan pada waktu itu. Hari ini juga Saudara, 1 bulan lagi udah lewati 2023-2024. Jangan sampai kita mengulang kesalahan kita masa lalu juga. Yang gampang takut, yang gampang gentar, yang gak gampang percaya akan pertolongan Tuhan. Sekali lagi ayat yang ketiga dikatakan Ulangan 9 ayat ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, bangsa Israel itu bisa menang merebut Kanaan. Bukan kehebatannya kan, tidak ada ayatnya sama sekali kan. Tapi karena apa? Karena ada api yang menghanguskan dari Allah. Api yang menghanguskan ini ibaratnya gambaran kuasa dan kekuatan Allah yang tak dapat dikalahkan. Yang dapat menghabisi umatnya. Bapak Ibu Saudara, kuasa pertolongan Tuhan sanggup menerobos segala ketakutan kita, segala kemustahilan yang kita anggap ada di depan kita, saudara sekalian. Orang enak yang katanya tidak ada yang dapat mengalahkan, satu bangsa pun tidak dapat dikalahkan oleh api Allah, oleh kuasa Allah. Hari ini, ketakutanmu yang terbesar apa, saudara sekalian? Kalau cuma perkara makan dan minum itu biasa, itu dapat dikalahkan. Ketakutan terbesar kita karena dosa saja, itu dikalahkan oleh kuasa Tuhan melalui kematian anaknya, saudara sekalian. Jadi tidak mungkin ketakutan kita yang sepele-sepele yang sebenarnya biasa tidak sanggup diterobos dan dikalahkan. Perkara keselamatan kita jadi dapat diberikan oleh kita kok.
Diberikannya kepada kita kok. Kemenangan itu sudah pasti di tangan kita. Kenapa? Ada Allah bersama kita. Jadi ingat Bapak Saudara sekalian, Musa itu mau menyadarkan bangsa Israel. Ingat loh ya, bukan seberapa banyaknya kamu, Allah itu mengasihimu. Bukan karena kamu pinter, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu gagah, terus kamu berhasil masuk tanah Kanaan, bukan juga. Bukan karena kamu pinter punya susunan strategi perencanaan, sehingga kamu bisa mengalahkan bangsa enak juga, bukan. Sesungguhnya kunci keberhasilan bangsa Israel untuk menaklukkan Kanaan adalah adanya campur tangan Tuhan yang bekerja. Termasuk hari-hari kita ini loh saudara. Kalau engkau dan saya punya ketakutan-ketakutan seperti para raksasa enak itu, mungkin kita takut. Aduh ya apa ya, nanti kuliahnya anakku, bisa enggak ya aku bayar lunas sampai depan. Aduh ya apa ya kerjaanku ya kok tambah sepi, apa nanti anak cucuku, enggak bisa nurun nanti kerjaanku. Aduh gimana ya bayar kontrakan, mepet. Aduh gimana aku bayar cicilan rumah, bunganya tambah tinggi. Aduh gimana ya masa depanku, aku udah sakit-sakitan ini, bisa tak aku sembuh? Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita terpenjara dengan ketakutan kita, mulai hari ini serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Karena kuasa Tuhan sanggup menerobosnya. Api Tuhan sanggup membakar itu semua. Jika Tuhan yang berjalan di depan kita, tentu Ia akan menolong kita pada saat yang kita butuhkan. Amin. Pasti Tuhan tolong. Dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, ke depan Tuhan tolong. Ingatlah saudara, pertolongan Tuhan melampaui ketakutan kita. Yang kedua saudara sekalian, mengapa kita harus ingat dan waspada bahwa ketika kita berhasil itu bukan karena keunggulan kita. Yang kedua, karena kemurahan Tuhan itu melampaui pemberontakan kita. Kemurahan Tuhan melampaui pemberontakan kita. Kita perhatikan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ulangan 9 ayat yang keempat sampai yang keenam. Di sana dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Yang kedua, karena kemurahan Tuhan melampaui pemberontakan kita. Jika sebelumnya Musa itu menyadarkan bangsa Israel terhadap kemustahilan untuk menaklukkan Kanaan, kemustahilan untuk kita menduduki Kanaan, maka di ayat yang keempat sampai keenam Musa itu mengingatkan dengan tegas, dengan keras terhadap sikap hati bangsa Israel, saudara sekalian. Setelah mereka berhasil menaklukkan Kanaan, Musa itu mengingatkan, ingat loh ya, hati-hati. Jangan bangga sendiri. Jangan sombong dengan apa yang sudah diraih. Seolah-olah Musa itu mengatakan, itu semua bukan jasa-jasamu. Tapi kau bisa berhasil menduduki tanah Kanaan, itu karena Allah, itu karena kemurahan Tuhan. Makanya ayat 4-5 kan dikatakan, karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Yang mengalahkan raksasa itu siapa? Bukan orang Israel, tapi karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kan kita beranggapan begitu toh. Oh, aku gak sungguh-sungguh, aku gak ibadah, aku gak setia, gak mungkin aku diberkati kayak gini. Bapak Ibu Saudara, kita itu sudah terkotak dengan satu mindset bahwa yang namanya berkat itu akibat, pikir kita, betul ya? Kita itu sudah terkotak dan mindset oleh beberapa orang-orang yang tanda petik tidak bertanggung jawab bahwa kalau kita setia, kita beribadah, kita melayani, Tuhan akan berkati berkali-kali lipat gitu ya, 60, 30, 100 kali ganda. Ingat Bapak Saudara, ini berita buruknya. Berita buruknya adalah
Berkat Tuhan itu bukan akibat, tapi sebab. Sebab apa? Sebab dia mengasihimu. Sebab apa? Dia memilihmu karena engkau benar-benar tidak layak. Tetap Tuhan mau bermurah hati loh, betul ya? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan di luar sana, bukankah orang yang tidak kenal Yesus pun tetap diberkati hidupnya, betul ya? Tetap diberkati kok. Kita semua terima panas kan? Mereka pun juga terima panas kan? Apakah kita yang terima panas saja terus dia hujan terus gitu? Nah kalau gitu Bapak Saudara, saya sangat yakin dan percaya rumahku dan rumahmu dipenuhi jemuran mereka. Nunut kabeh gitu ya. Loh enggak Bapak Saudara, sama dapatnya. Maka dari itu kita tahu berkat Tuhan itu bukan karena jasa-jasa kita. Berkat Tuhan itu semata-mata kan Allah memang bermurah hati karena kemurahan Allah Bapak Saudara sekalian. Bukan karena kebenaran moral yang kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ kan ada kata-kata jasa-jasa. Dan itu diulang sampai 3 kali loh bisa. Ayat 4 sampai 6 loh. Bukan karena jasa-jasamu. Kata jasa-jasa di situ Saudara sekalian, itu dalam bahasa Ibraninya itu merujuk kepada kualitas moral yang sesuai dengan standar kebenaran Allah. Kualitas moral yang standar kebenaran Allah. Nah, Alkitab mau menunjukkan kepada kita bahwa Saudara sekalian, semuanya itu bukan karena kebenaran moral yang kita kerjakan. Tapi semata-mata karena kemurahan Allah. Hal inilah yang membuat kita harusnya sadar. Ketika bangsa Israel berhasil menduduki tanah Kanaan, itu bukan karena bangsa Israel itu pantas dan layak terima. Bukan. Karena mereka kan seringkali ngomel. Mereka seringkali bersungut-sungut. Mereka seringkali fasik dan jahat itu mereka. Tapi tetap diberi loh Bapak Saudara sekalian. Makanya di ayat 6 Musa itu mengingatkan. Di ayat 6 kan Musa mengatakan, di Ulangan 9 ayat 6, Musa mengingatkan Israel, sesungguhnya engkau itu bangsa yang tegar, tengkuk. Betul nggak? Ulangan 9 ayat 6 loh. Engkau itu bangsa yang tegar, tengkuk. Di bawahnya loh, dengan kata-kata sesungguhnya. Jadi tegaskan, engkau itu bangsa yang tegar, tengkuk. Tegar tengkuk itu merupakan sebuah gambaran sikap yang suka memberontak kepada Allah, yang suka tidak taat kepada Allah, yang suka sekali menjauhi Allah, saudara sekalian. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu seringkali tidak taat terhadap perintah Tuhan. Mereka seringkali ngomel dan sungut-sungut di hadapan Tuhan. Bahkan mereka suka kawin campur dengan bangsa asing, menyembah berhala, bahkan mereka mengabaikan teguran para pemimpin dan nabi Tuhan. Makanya dikatakan Israel itu sesungguhnya bangsa yang tegar tengkuk. Itu bukan kata-kata saya loh Bapak. Itu juga bukan kata-katanya Musa. Tapi itu memang kata-katanya Tuhan sendiri. Loh mana Pak kata-katanya Tuhan? Ada Bapak. Ternyata memang Tuhan yang mengatakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Coba kita perhatikan Keluaran 32 ayat 9 Bapak. Keluaran 32 ayat 9. Keluaran 32 ayat 9 katakan, lagi firman Tuhan kepada Musa loh. Firman Tuhan datang pada Musa. Telah kulihat bangsa ini, bangsa Israel. Dan sesungguhnya mereka itu bangsa Israel, adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Itu kata-katanya Tuhan. Lalu dilanjutkan lagi, bukan hanya sekali. Kitab Yesaya 48 ayat 4. Yesaya 48 ayat 4 juga katakan begini. Oleh karena aku tahu, aku itu Allah. Ditegaskan bahwa engkau itu bangsa Israel, tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Loh Bapak Saudara, kalau ada orang profilnya kayak gini, kita punya karyawan, punya temen kayak gini aja, enaknya diapa no? Dipites ya? Betul nggak? Kita punya anak aja yang kayak gini, rasa-rasanya pengen dimasuk lagi dalam perut gitu ya, kayak Isa gitu ya kan? Loh, tapi puji Tuhannya apa? Kita bukan Allah, Saudara. Allah kita tidak kayak gitu. Dengan profil yang semacam ini loh, Saudara. Bangsa yang tegar tengkuk, kepala batu, keras kepala. Layak tak kalau mereka diberkati Tuhan? Layakkah mereka masuk tanah Kanaan? Pantasnya apa? Dihukum dong. Gak dibinasakan aja sudah puji Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa kenapa Tuhan itu tetap menyerahkan tanah Kanaan kepada mereka? Kenapa Tuhan tetap memberkati mereka? Nah, menariknya itu di ayat yang kelima. Ulangan 9 ayat yang kelima. Di sana dikatakan. Ulangan 9 ayat yang kelima dikatakan. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek
moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jelas di sini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu setia terhadap janjinya terhadap bangsa Israel. Tuhan itu setia terhadap janjinya untuk memelihara bangsa Israel dan segala keturunannya dan memberikan anak-anak itu kepada mereka. Karena kesetiaan dan kemurahan Tuhan inilah kepada keturunan Abraham, bangsa Israel yang meskipun tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu, tetap bisa menikmati janji Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, loh Tuhan, kok begitu baiknya sih Tuhan, kok sama bangsa Israel, kenapa kok gak sama saya? Bapak ibu saudara, sama kita pun juga demikian. Tuhan itu juga sungguh terlalu baik bagimu dan bagiku. Bukankah kita itu juga suka marah-marah? Bukankah kita itu juga suka ngomel-ngomel? Bukankah kita juga seringkali bersungut-sungut Bapak saudara? Bahkan kita suka komplain sama Tuhan, loh kok aku lagi Tuhan. Bahkan kita suka memberontak terhadap Allah, wes gak Tuhan-Tuhanan lah wes. Tapi ingat Bapak saudara, bukankah kita tetap diberkati Tuhan? Bukankah kita tetap dipelihara Tuhan Bapak saudara? Tuhan itu baik loh Bapak saudara. Meskipun kadang-kadang mungkin gemes ya kalau saya gambarkan. Tapi kalau kita lihat, bangsa Israel tetap diberkati Tuhan, dipelihara oleh anugerah Tuhan. Dalam level-level tertentu Bapak saudara, kita itu sama tegar tengkuknya Pak bangsa Israel. Dalam level-level tertentu itu kadang-kadang kita itu benar-benar keras kepala dan kepala batu. Seringkali kadang-kadang tanpa bisa dipungkiri, kita itu merasa, oh aku ini anak Tuhan kok. Aku kan sudah setia, ibadah, melayani, kasih persepuluhan, kasih persembahan. Bahkan doaku tuh kenceng loh, ngalah-ngalahi Om Ishak aja 8 jam, aku 12 jam tidur cuman. Aku pun bahkan udah berusaha hidup benar. Loh kan pantas, wajar kalau aku diberkati Tuhan. Pantas loh kalau aku punya kekayaan. Pantas kalau aku dipelihara Tuhan kayak gini. Loh pantas loh kalau aku terima ganjaran yang semacam ini. Karena aku memang setia. Bapak saudara, waspada, ini bahaya. Betul ya? Ini bahaya loh Bapak saudara sekalian. Ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Kenapa? Karena dengan kita berpikir semacam itu, kadang kita itu menempatkan diri kita sebagai pengendali dan penentu kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita itu membatasi Tuhan, Bapak saudara sekalian. Padahal kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak ditentukan oleh kesalahan hidup kita. Kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan itu tidak ditentukan oleh kebenaran moral yang kita kerjakan. Meskipun kita saleh ataupun tidak, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan itu tidak akan berkurang. Betul? Setuju katakan amin, Bapak saudara? Loh enggak ada. Tidak akan berkurang. Ada baiknya kita boleh belajar seperti Raja Daud, Bapak saudara. Raja Daud itu orang yang benar-benar menyadari kemurahan Tuhan. Tahu tentang anugerah Tuhan. Di masa-masa kejayaannya, dia akan berniat dalam hatinya. Aku akan bangun bait Allah. Aku akan mendirikan bait Allah. Namun kita tahu sama-sama, melalui Nabi Nathan, Tuhan itu berkata kepada Daud, tidak, bukan kamu yang bangun, tapi anakmu Salomo yang akan bangun. Bukan kamu yang bangun, tapi anakmu yang akan bangun. Tuhan juga berjanji akan mengokohkan tahta Daud dan keturunannya, bukan? Tuhan berjanji kasih setia dan kemurahan Tuhan akan terus melingkupi keturunan Daud dan segala tahtanya. Setelah dengar firman Tuhan itu, respon Daud bagaimana? Oh ya pantes, aku kan pagi-pagi benar mesti berdoa sama Tuhan. Apa gitu? Oh ya gitu Tuhan, Tuhan tahu apa yang aku berbuat. Enggak loh Bapak. Daud tidak mengatakan itu. Setelah dengar firman Tuhan itu, Daud mengatakan sebaliknya. 2 Samuel 7 ayat 18 Bapak. 2 Samuel 7 ayat 18 bagian akhir dikatakan begini. Dia mencatat doa syukurnya kepada Tuhan. Dia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Siapakah aku bisa kayak gini? Siapakah aku bisa punya ini dan itu? Siapakah aku bisa Tuhan percaya? Siapakah aku bisa Tuhan berkati? Bahkan segala keturunanku Tuhan berhati. Siapakah aku? Ini adalah ungkapan syukur Daud atas segala kemurahan Tuhan yang telah membuat dia berhasil, Bapak Saudara. Bahkan Daud itu benar-benar bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang akan terus diberikan kepada keturunannya.
Bapak Ibu Saudara, saat ini jika kita protes kepada Tuhan, ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa kok begini? Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Ada baiknya kita perlu belajar seperti Daud. Loh Tuhan, aku rindu melakukan ini, tapi kenapa kok begini? Ada baiknya kita belajar seperti Daud. Marilah kita bersyukur dengan apa yang terjadi, apa yang ada. Meskipun itu baik ataupun yang tidak baik yang kita anggap, tetap bersyukurlah. Karena itu bentuk anugerah Tuhan, setuju? Segala sesuatu itu anugerah, Bapak, setuju? Segala sesuatu yang kita alami itu anugerah. Dan itu pasti kok mendatangkan kebaikan. Meskipun itu baik ataupun buruk yang dalam benak kita, pikir kita, cara pandang kita. Kalau kita melihat itu anugerah Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Belajar seperti Daud. Katakan, siapakah aku ini Tuhan sehingga aku masih boleh hidup? Siapakah aku Tuhan masih aku boleh beribadah? Siapakah aku Tuhan masih aku boleh memberi persembahan dan aku masih bisa memberi persepuluhan? Siapakah aku Tuhan anak cucuku boleh berhasil? Siapakah aku Tuhan masih aku boleh mempunyai ini dan itu? Sadari itu, saudara sekalian. Saya yakin dan sangat percaya ketika kita berdoa demikian, maka kita tidak mungkin membanggakan diri kita sendiri. Bahkan satu potensi untuk kita bangga aja mungkin hilang, tidak ada. Karena kita sadar itu semata-mata kemurahan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya suka memberontak kepada Allah. Kita ini adalah orang yang suka menjauhi Allah, saudara sekalian. Tapi Allah yang terus mendekati hidup kita. Yang membuat kita berhasil bukan karena hanya kerja keras kita. Yang membuat kita kaya juga bukan karena kepintaran dan kepandaian kita. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bukankah firman Tuhan katakan juga kan, susah payah tidak menambahkannya. Loh kalau Tuhan nggak bekerja, kalau Tuhan nggak bermurah hati, tidak akan nambah, saudara sekalian. Maka dari itu, kalau hari ini engkau dan saya belum lega, belum bahagia, belum puas, ingat, engkau harus sadar betapa besarnya kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Satu-satunya yang dapat memuaskan hidup manusia yang berdosa ini ialah kesadaran akan kemurahan Allah yang terus menopang hidup kita. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kemurahan Tuhan kita tidak mungkin bisa melakukan ini dan itu. Hanya semata-mata kemurahan Tuhan kita masih bisa tegak berdiri dan bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya itu kadang-kadang pegel, jengkel. Jengkel kenapa? Kalau disuruh besuk, terus ada teman sama-sama besuk ya ke orang sakit gitu ya. Mesti yang dijawil itu, esak lu sing doai. Esak lu yang doai. Lu kenapa enggak dia gitu loh. Terus sekali-kali saya tanya, kok enggak kamu yang doa? Enggak, lu kan pendeta, doamu lebih berkuasa. Anakmu yang sembuh kok, mosok ini kamu enggak bisa nyembuhno? Iya. Sekali saya doa, 2 kali saya doa, terus tiba-tiba saya sadar, Ustaz. Ini enggak benar ini. Masa gara-gara saya yang doa terus, akhirnya sembuh? Apakah dia yang doa juga tidak bisa sembuh? Orang itu didoakan bisa sembuh itu bukan karena kekuatan doa pendoanya, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Nah maka dari itu saya tegur dia 1 kali. Kamu itu juga anak Tuhan. Kamu harus berdoa. Sembuh atau tidaknya seseorang, diberkati atau tidaknya diberkati seseorang, itu semata-mata bukan karena cakap bicaranya kita berdoa, tapi karena kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Setuju katakan amin, Pak Saudara. Maka dari itu ayo kamu juga doa. Sungguhan sekarang berdoa, Saudara. Walaupun yang pertama waktu saya ajak berdoa, orangnya juga sembuh sih, sembuh untuk selama-lamanya. Tapi kan sembuh, Pak Saudara. Loh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar dan mengingatkan kita supaya kita itu berhati-hati dan waspada dalam menyingkapi setiap keberhasilan hidup kita. Keberhasilan yang kita raih jangan sampai membuat kita bangga atas segala kerja keras kita. Tapi ingatlah, ini karena kemurahan Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Ini karena campur tangan Tuhan. Marilah kita belajar terus dan mengingat dengan baik. Apapun yang kita kerjakan, ada anugerah Tuhan yang terus menopang. Sehingga kita boleh berhasil. Segala sesuatu adalah anugerah. Dan anugerahlah yang menopang segala sesuatu. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Anugerahmu mempesonaku.